Tapi yang menyebabkan panjang mat tersebut adalah karena ada huruf mat bertemu hamzahnya itu. Sebaiknya dalam membaca mat wajib mutasil, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mat wajib mutasil. Imam Sulaiman Al-Jamzuri berkata dalam bait syair dalam kitab Tuhfatul Atfal, fawajibun in ja'a hamzun ba'da mat fi kilmatin wa dha bi muttasil yu'ad. Bait ini menjelaskan tentang mat wajib mutasil. Fawajibun yaitu mat wajib mutasil in ja'a hamzun ba'da mat, apabila hamzah datang setelah huruf mat, fi kilmatin dalam satu kata, wa dha dan demikian itu bi muttasil. Mat mutasil yu'ad dianggap atau dihitung. Jadi mat wajib mutasil definisinya adalah huwa ayyatiya harful maddi wa ba'dahu hamzatun fil kalimati nafsiha. Mat wajib mutasil adalah apabila ada huruf mat baik wawu, alif ataupun ya, setelahnya ada hamzah fil kalimati nafsiha, yaitu hamzah dalam satu kata. Jadi hamzah ini adalah huruf dasar dalam kata tersebut dan tidak mungkin dipisahkan. Jadi hamzah ini selalu bersama dengan huruf mat tersebut, tidak mungkin dipisahkan. Ketika waqaf, hamzahnya harus dibaca ya, karena huruf hamzah ini adalah bagian dari kata tersebut sehingga disebut dengan mutasil. Kita terjemahkan dulu perkata judul dari mat wajib mutasil ini. Yang pertama adalah mat artinya mat panjang, kemudian wajib artinya wajib gitu ya. Artinya wajib adalah bahwa semua imam, tidak ada perbedaan di antara mereka, semua imam mewajibkan panjangnya harus di atas 4 harokat, tidak boleh di bawah 4 harokat. Ini yang dimaksud dengan wajib. Jadi wajib di atas mat tabi'i ya, yaitu 4 harokat ke atas. Ada sebagian imam yang membaca 4 harokat, ada yang membaca dengan 6 harokat, ada juga yang 5 harokat. Mereka mewajibkan harus di atas mat tabi'i, harus di atas 2 harokat, yaitu 4 harokat ke atas. Perbedaan panjangnya ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6 harokat. Adapun madhab Imam Hafiz dari Imam Asim membaca panjang dengan 4 atau 5 harokat. Jadi boleh membaca dengan 4 atau 5 harokat. Kalau mengikuti jalan Syatibiyah, yaitu 4 harokat saja. Tetapi kalau digabung dengan Thayyibatun Nashr, jalan Thayyibatun Nashr, maka boleh 5 harokat. Kemudian yang dimaksud dengan muttasil adalah tersambung ya. Artinya antara huruf mat dan hamzahnya ini tersambung dalam satu kata maksudnya ya. Nah, ini adalah maksud dari judul ya, mat tersebut mat wajib mutasil. Kemudian mazhab Imam Hafiz memang diperbolehkan membaca mat wajib mutasil 4 atau 5 harokat ya. Tetapi pilihan ini adalah memilihnya satu kali saja dari awal bacaan. Ketika dari awal bacaan kita membaca mat wajib mutasil 4 harokat, maka sampai akhir kita pun harus konsisten ya, harus serasi, harus 4 harokat terus. Kalau dari awal kita membaca 5 harokat mat wajib mutasil, maka sampai akhir bacaan kita harus serasi membacanya, harus 5 harokat terus. Karena ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari, wal lafzu fi nadhirihi kamislihi ya. Lafal-lafal yang sama, hukum-hukum yang sama, maka diperlakukan dengan secara sama gitu ya, serasi. Kalau dari awal 4 terus, kalau dari awal 5 terus sampai akhir. Dan ini berlaku untuk semua hukum tajwid. Kemudian di mat wajib mutasil ini di atasnya ada tanda bendera ya, macam-macam, ada yang menyebut dengan bendera atau di daerah lain disebut apa begitu. Jadi di atas huruf mat ini ada tanda bendera, itu bukan
tanda atau yang menyebabkan huruf tersebut dibaca panjang ya. Jadi isyarat tersebut, tanda tersebut hanya untuk memudahkan bagi si pembaca gitu. Terutama orang-orang yang masih awam ya, agar tidak terlewat dalam membaca mad wajib mutasil gitu. Sehingga dikasihlah tanda isyarat di atas seperti bendera gitu. Yang mana aslinya tanda bendera tersebut adalah tulisan mim dal ya, tulisan mad mim dal ya. Jadi ada mushaf terdahulu ya, ketika ada mad wajib mutasil di atasnya dikasih mim dal dan itu tulisannya jelas itu ya, mim dal besar tulisannya. Sehingga dengan jalannya waktu ya, berjalannya waktu diperindah lagi ya. Yang dulunya ditulis mim dal besar kemudian diperkecil, diperindah seperti itu. Jadi yang menyebabkan panjang mad wajib mutasil bukan karena ada benderanya. Seandainya kita membaca sebuah ayat dalam buku, misalnya buku-buku khutbah atau buku-buku yang berbahasa Arab, dan di situ ada ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mendapatkan mad wajib mutasil dan di atasnya enggak ada bendera gitu ya, tidak ada tanda bendera, maka wajib bagi kita untuk tetap membaca panjang 4 harokat walaupun tidak ada tanda benderanya di atasnya, karena itu bukan yang menyebabkan mad tersebut menjadi 4 harokat, tapi yang menyebabkan panjang mad tersebut adalah karena ada huruf mad bertemu hamzahnya itu. Nah, ini adalah kaidahnya. Jadi apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, baik di atasnya ada tanda bendera atau tidak ada ya, kita dapati di dalam buku-buku bacaan misalnya, maka ketika kita membaca ayat tersebut wajib membacanya dengan panjang 4 atau 5 harokat kalau kita mengikuti mazhab Hafiz, atau 6 harokat kalau kita mengikuti mazhab Imam Warsh dari Imam Nafi' dan Imam Hamzah. Contoh mad wajib mutasil yang berupa huruf mad alif di antaranya waja'akumun nadhir ya, waja'akumun nadhir. Ada huruf mad alif ja'a ya, setelahnya ada hamzah dalam satu kata, wajib dibaca panjang, lebih panjang daripada mad tabi'i atau 4 harokat ke atas. Contoh mad wajib mutasil yang berupa huruf mad wawu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala su'al azab ya, harus dibaca panjang ya. Tidak boleh dibaca 2 harokat, su'al azab tidak boleh ya. Jadi wajib ya, namanya wajib harus di atas 2 harokat. Kemudian contoh mad wajib mutasil yang berupa huruf ya, huruf mad ya, yaitu si abihim ada ya, huruf mad ya, kemudian setelahnya ada hamzah dalam satu kata, wajib dibaca 4 harokat ke atas ya, 4 atau 5 harokat. Tidak boleh dibaca 2 harokat si abihim tidak boleh. Atau membacanya kepanjangan juga tidak boleh ya, harus sesuai standar yang dicontohkan oleh syekh-syekh kita, oleh guru-guru kita ya. Jadi tidak boleh kurang dari 4 harokat dan tidak boleh lebih dari 6 harokat, harus mengikuti standar, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syekh-syekh kita. Jadi nggak boleh kita membaca mad wajib mutasil melebihi dari 6 harokat ya. Misalnya su'al azab, nggak boleh. Itu nanti masuk dalam kesalahan al-khafi ya. Termasuk kesalahan samar ya, walaupun tidak merubah arti ya, tidak merubah arti, jadi kepanjangan atau kurang panjang ya, ini masuk dalam kesalahan al-khafi. Kepanjangan membacanya su'al azab itu kepanjangan, atau kurang panjang su'al azab dibaca 2 harokat atau kurang dari 4 harokat, maka ini masuk dalam kesalahan al-khafi. Sebaiknya dalam membaca mad wajib mutasil dan juga mad jaiz munfasil ya, yang akan dijelaskan di pertemuan berikutnya, bahwa sebaiknya dibaca sama ya, dibaca sama panjang 4 harokat. Itu adalah pilihan yang terbaik. Intisarinya dibaca sama panjang 4 harokat semua atau
5 harokat semua. Jangan selang-seling ya. Misalnya mad wajibnya 4 harokat, kemudian mad jaiznya 5 harokat, ini tidak baik. Sebaiknya adalah dibaca sama rata, sama-sama dibaca 4 harokat. Atau seandainya salah satunya lebih panjang, maka mad jaiz munfasilnya tidak boleh lebih panjang daripada mad wajib mutasil. Misalnya membaca mad jaiz munfasil 5 harokat, kemudian mad wajib mutasilnya 4 harokat, ini enggak boleh. Karena mad jaiz munfasil ini secara maratibul mad atau tingkatan mad, bahwa mad jaiz munfasil ini lebih lemah daripada mad wajib mutasil ya. Sehingga mad-mad yang lebih lemah tidak boleh lebih panjang daripada mad-mad yang lebih kuat ya. Jadi boleh sama panjang, dan itu yang terbaik, sama-sama 4 harokat, mad jaiz munfasilnya 4 harokat, mad wajib mutasilnya 4 harokat, atau sama-sama 5 harokat gitu ya. Atau pilihan yang lain, mad wajibnya lebih panjang daripada mad jaiz munfasil, ini diperbolehkan. Karena mad wajib mutasil lebih kuat daripada mad jaiz munfasil. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.